Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia dari semester 2 Program Studi S1 Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar belajar dan pembelajaran, yaitu belajar dan pembelajaran merupakan suatu istilah yang tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses pembelajaran. Perbedaan belajar dan pembelajaran terletak pada penekanannya. Pembahasan masalah belajar lebih menekankan pada siswa dan proses yang menyertai dalam rangkaian perubahan tingkah lakunya. Jadi, kita harus terlebih dahulu tahu apa yang dimaksud dengan belajar dan apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan yang berkreasi dan berrelatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dan lingkungannya. Ciri-ciri belajar yaitu dapat dikatakan sebagai pelaku belajar bila ada ciri-ciri tersebut. Yang pertama, perubahan tingkah lakunya terjadi secara sadar. Suatu proses digolongkan sebagai aktivitas belajar apabila pelaku menyadari bahwa ada perubahan di dalam dirinya. Yang kedua, perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Perubahan yang terjadi berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis, atau perubahan menyebabkan yang tidak berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. Yang ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif. Dikatakan positif apabila perilaku senantiasa dapat dan tertuju untuk memperoleh yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berada dalam diri individu itu sendiri yang sedang belajar, yaitu meliputi dengan faktor jasmani, contohnya yaitu kesehatan dan tidak cacat tubuh, dan faktor psikologis yaitu seperti perhatian, minat, bakat, motif, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang terdiri di luar individu yang sedang belajar, yaitu meliputi faktor keluarga, faktor kebudayaan, faktor keluarga, dan faktor sekolah. Contohnya yaitu cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan yang lain sebagainya. Dan kalau faktor sekolah yaitu contohnya itu metode belajar dan kurikulum. Di dalam belajar kita harus sebagai guru, kita harus memberikan motivasi kepada siswanya, yaitu baik motivasi instrumental atau motivasi sosial atau motivasi berprestasi. Yaitu siswa belajar karena didorong oleh adanya hadiah atau menghindari hukuman. Dan siswa belajar untuk menyelenggarakan tugas. Dalam hal ini terlibatkan secara siswa pada tugas yang menonjol. Dan yang ketiga yaitu motivasi yang tertinggi dan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Motivasi tertinggi tersebut dapat dipertemukan dalam sikap dan perilaku siswa, antara lain yaitu adanya kualitas keterlibatan siswa dalam belajar yang sangat tinggi. Di sini yang nomor 2 yaitu pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran yaitu suatu upaya yang dilakukan dan dengan disengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan tersebut. Dalam pembelajaran, di situ terdapat metode tertentu. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah yaitu penyampaian materi dari guru kepada siswa dengan melalui bahasa yang baik, bahasa lisan baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, metode latihan. Penyampaian materi melalui upaya penanaman terhadap kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap pembelajaran secara optimal. Yang ketiga, metode tanya jawab. Penyajian materi pembelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus
dijawab oleh peserta didik. Yang kelima yaitu metode demonstrasi. Metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Yang keenam yaitu metode sosidrama, yaitu metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan mempermainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. Yang terakhir yaitu metode proyek, yaitu membahas materi ditinjau dari sudut pandang pelajaran lain. Adapun prinsip dan pemilihan metode pembelajaran adalah disesuaikan dengan tujuan, tidak terikat pada suatu alternatif atau penggunaannya bersifat kombinasi. Yaitu faktor yang menentukan dipilihnya metode dalam pembelajaran yaitu 1. Tujuan pembelajaran, yang 2. Tingkat kematangan anak didik, yang 3. Situasi dan kondisi yang ada dalam proses pembelajaran. Kita sebagai calon guru memiliki peran khusus dalam aktivitas pembelajaran, tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memainkan peran yang bertujuan mengembangkan potensi anak didik kita secara optimal. Yaitu seperti 1. Korektor. Guru menilai dan mengoreksi semua hasil belajar, sikap, tingkah laku, perbuatan maupun di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang kedua, inspirator, yaitu guru memberikan inspirasi kepada siswa mengenai cara belajar yang baik. Yang ketiga, informator, yaitu guru memberikan informasi yang baik dan efektif mengenai materi yang telah diprogramkan secara informasi pengembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Yang keempat yaitu insilator. Insilator, guru menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajarannya. Yang kelima itu fasilitator, yaitu guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang kemungkinan anak didik dapat belajar secara optimal. Yang terakhir yaitu pembimbing. Guru memberikan bimbingan kepada anak didiknya dalam menghadapi tantangan yang sulit dalam bentuk pembelajaran. Kompetensi kognitif guru, yaitu guru hendaknya memiliki fasilitas kognitif tinggi yang menunjang kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Yang dituntun dari kemampuan kognitif, yaitu adanya keterbukaan guru dalam berpikir dan beradaptasi, bekal pengetahuan dan keterampilan yang digunakan untuk menunjang posisinya secara kognitif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.